Hai guys, welcome back to my channel. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro yang akhirnya mendapatkan kemampuan untuk melihat dunia tembus pandang, dan kali ini dia akan memegang kepala Akaza. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 152 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 152 ini Tanjiro mempraktekkan kemampuan tembus pandang yang dia kuasai. Bahkan hal tersebut membuat Akaza sampai tidak bisa berkutik. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Tanjiro yang mulai menggunakan kemampuan tembus pandangnya. Saat dia memasuki dunia tembus pandang yang dulu pernah ayahnya ajarkan, gerakan, intuisi, dan kecepatannya menghindari serangan meningkat drastis. Tanjiro bisa mengamati gerakan paru-paru dan kontraksi pembuluh darah Akaza. Dia juga bisa melihat kontraksi otot-ototnya lebih jelas dan cepat. Tanjiro merasa mungkin dia bisa mengincar kepala Akaza kalau dia bisa menutup semangat tempurnya yang kemungkinan dapat dideteksi oleh iblis itu. Di sisi lain, Gyu masih bertarung sengit melawan iblis bulan atas tersebut. Setiap serangan yang mereka berdua lancarkan, mereka juga sama-sama menerima luka. Dalam benaknya, Gyu merasa tersudut. Menurutnya, tebasannya barusan masih kurang dalam dan belum mampu menembus tubuh dari iblis bulan atas itu. Dia bertanya-tanya, apakah ini disebabkan karena perbedaan kekuatan di antara mereka berdua? Gyu mengakui jika Akaza memanglah iblis yang kuat. Meskipun dia menyerang dengan pernafasan airnya, iblis itu akan menyerang balik dengan akurasi yang sama. Saat mereka berdua melanjutkan pertarungan, dalam benaknya Gyu merasa jika kondisinya sekarang akan jadi semakin memburuk. Menurutnya, Akaza mungkin belajar mengantisipasi seluruh serangan yang dia lancarkan. Sambil terus menahan pukulan yang iblis itu lancarkan, Gyu mengakui jika Akaza memang benar-benar kuat. Dia seperti tidak menyangka jika inilah kekuatan yang sesungguhnya dari iblis bulan atas peringkat ketiga tersebut. Bagi Gyu, orang yang ada di hadapannya ini seperti sudah membunuh banyak manusia. Dia adalah orang yang sudah membuang segalanya hanya demi untuk bertarung saja. Lalu dengan cepat Akaza kembali menghampiri pilar air tersebut. Iblis itu merasa jika sepertinya Gyu sudah menggunakan semua jurus pernafasan airnya dalam menyerang iblis tersebut. Bagi Akaza itu semua sudah cukup. Dia berencana mengakhiri pertempurannya melawan pilar air itu. Akaza juga mengaku terkesan jika Gyu masih bisa bertahan hingga sampai di titik sekarang ini. Di sisi lain, Tanjiro masih berdiri dan terus mengamati pertempuran mereka berdua. Dia mencoba untuk memfokuskan diri dan memastikan dengan benar kemampuan baru yang dia dapatkan. Gyu yang terdesak itu kembali mencoba menyerang Akaza dengan tebasan pernafasan airnya. Namun secara tak terduga, iblis bulan atas itu malah berhasil memotong pedang pilar air tersebut. Gyu yang melihat hal itu tidak menyangka. Dia sudah mengayunkan pedangnya ke bawah. Tapi entah bagaimana iblis bulan atas itu bisa menghancurkannya dengan memukul pedangnya dari samping. Sambil tersenyum, Akaza memberikan ucapan selamat tinggal kepada pilar air tersebut. Dan dia pun memukul perut Gyu dengan sangat keras. Akan tetapi, belum sampai pukulannya mendarat ke perut pilar air tersebut, secara mengejutkan tangan iblis bulan atas itu malah terpotong. Sesaat Akaza terdiam melihat tangannya yang tiba-tiba terpotong itu. Ternyata serangan barusan adalah tebasan yang Tanjiro lancarkan. Namun kali ini ada yang berbeda dengan hawa yang keluar dari pendekar pedang tersebut. Aura yang Tanjiro keluarkan sungguh sangat berbeda. Gyu terkejut melihat aksi yang pendekar pedang itu lakukan, karena dia berhasil memotong tangan Akaza saat iblis itu sedang berusaha menyerangnya. Menurut Gyu, suara nafas dari Tanjiro mengalami perbedaan, serta rambut dan matanya juga berbeda pula. Akaza yang juga melihat perbedaan aura dari Tanjiro juga merasa demikian. Tiba-tiba setiap sel di dalam tubuhnya, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki, menyuruhnya untuk segera membunuh pendekar pedang tersebut sekarang juga. Dalam benaknya, Akaza merasa jika sesuatu di dalam diri Tanjiro mulai berubah. Melihat iblis bulan atas itu yang terdiam, dengan sigap Gyu segera menyerangnya dari arah samping. Namun Akaza langsung merespon hal itu. Dia memasang kuda-kuda bertarung dan langsung menyerang pilar air tersebut dengan pukulan iblisnya secara membabi buta. Gyu yang menerima serangan itu tidak menyangka jika jurus darah yang Akaza keluarkan kali ini bisa jauh lebih cepat dan jauh lebih kuat daripada sebelumnya.
Kyu bertanya-tanya, apakah dia bisa menahan jurus darah iblis tersebut dengan pernafasan air ke tangannya itu? Tapi anehnya, Tanjiro yang berada di area serang tersebut hanya terdiam saja. Dia seperti tidak terkena dampak serangan yang iblis bulan atas itu lancarkan. Akhirnya Tanjiro telah memasuki dunia tembus pandang yang ayahnya maksudkan. Dia merasa ada yang aneh dengan apa yang Tanjiro lihat. Pendekar pedang itu merasa jika waktu berjalan begitu lambat. Tanjiro penasaran, apakah pergerakan dari mereka berdua saja yang jadi terlihat lambat atau sebaliknya? Sedangkan Kyu yang menerima serangan dari iblis bulan atas itu mengalami luka yang cukup parah. Meski sudah menggunakan pernafasan ke-11 berupa ketenangan, Kyu tetap tidak bisa meminimalisir dampak luka yang dia terima. Menurutnya, hampir seluruh serangan acak yang Akaza lancarkan datang dari segala arah secara bersamaan. Iblis bulan atas tersebut menghampiri pilar air itu. Akaza mengaku kagum dengan apa yang Kyu lakukan. Menurutnya, pendekar pedang itu tidak terkejut dengan jurus darahnya barusan. Dan dia juga masih bisa bertahan hidup. Terlebih, Kyu masih dapat menghindari beberapa serangan fatal. Sambil tersenyum, Akaza menawari Kyu untuk berubah menjadi iblis saja. Menurutnya, pilar air tersebut tidak pantas mati seperti Kyojuro atau Tanjiro itu. Kyu yang mendengar tawaran tersebut terkejut. Dia merasa jika iblis bulan atas itu seperti tidak sadar kalau Tanjiro masih ada di belakangnya. Dalam benaknya, Kyu menyuruh Tanjiro untuk segera mengincar leher iblis bulan atas itu, selagi dia masih belum menyadarinya. Kyu merasa jika hawa keberadaan dari Tanjiro juga telah menghilang. Melihat kondisi yang terjadi, pilar air tersebut meminta pendekar pedang itu untuk segera memenggal kepala iblis bulan atas tersebut. Namun di luar dugaan, Tanjiro malah meneriaki Akaza dan berkata jika dia akan memenggal kepala iblis itu sekarang juga. Sontak saja, Akaza yang mendengar hal tersebut sangat terkejut. Dengan sigap, Akaza langsung mencoba menyerang pendekar pedang itu dengan pukulannya. Akan tetapi, Tanjiro berhasil menghindari serangan tersebut. Kyu yang melihat aksi dari Tanjiro itu bingung dengan apa yang pendekar pedang itu lakukan. Kenapa dia sampai harus meneraki iblis itu segala? Akaza yang melihat kemunculan Tanjiro itu merasa bingung. Kenapa dia masih bisa bertahan hidup? Dan bagaimana caranya Tanjiro bertahan dari serangan fatal yang iblis itu lancarkan sebelumnya? Tapi Akaza tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dalam benaknya, dia merasa jika menurutnya tidak peduli serangan apa yang akan Tanjiro lancarkan, begitu kompas penghancur yang mendeteksi gerakan dari Tanjiro dan semakin kuat semangat tempur yang pendekar pedang itu keluarkan, maka akan semakin kuat pula kemampuan deteksi kompas yang iblis itu terima. Namun tidak lama kemudian, Akaza terkejut dengan hawa yang Tanjiro keluarkan. Dia merasa jika seolah-olah Tanjiro adalah orang yang berbeda. Tiba-tiba semangat tempur pendekar pedang itu telah menghilang. Akaza mencoba untuk menenangkan diri. Menurutnya setelah ini Tanjiro pasti akan mulai menyerangnya. Tapi belum sampai iblis bulan tersebut berpikir lebih jauh, secara tak terduga menggunakan pernafasan mataharinya, Tanjiro langsung menebas leher Akaza dengan sangat mudah. Kyu yang terkejut melihat hal itu sampai terdiam membisu. Sedangkan Akaza yang lehernya terpotong tersebut merasa jika ini seperti mustahil bisa terjadi. Secara mengejutkan ya guys, Tanjiro akhirnya berhasil menebas kepala iblis bulan atas tersebut. Apakah setelah ini pertempuran mereka akan berakhir? Atau ada kejutan baru yang akan terjadi? Sayang sekali scene cerita Kimetsu no Yaiba chapter 152 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review Kimetsu no Yaiba chapter 152 yang intinya memperlihatkan Tanjiro yang akhirnya berhasil memenggal kepala Akaza dengan sangat mudah. Di luar dugaannya guys, ternyata kelebihan dapat melihat dunia tembus pandang dapat meningkatkan kemampuan berpedang Tanjiro secara signifikan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review Kimetsu no Yaiba selanjutnya.